Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami refleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada zaman penjajahan, pendidikan ini hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan, terutama adalah penjajah. Selain itu, pendidikan ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dengan ruang lingkup materi tertentu. Pada masa sebelum kemerdekaan, muncullah beberapa tokoh. Salah satunya dalam tokoh pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini memunculkan gagasan atau ide-ide dalam pendidikan yang luar biasa. Sehingga ide-ide atau gagasan beliau ini dapat memunculkan kesadaran dari banyak kalangan untuk merdeka. Setelah kita merdeka, pendidikan ini bergeser untuk kepentingan bangsa dan negara dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selain itu, ruang lingkup materi juga menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga kurikulum terus berubah dari zaman ke zaman guna memenuhi kebutuhan zaman itu sendiri. Pada saat ini, pendidikan lebih dominan pada pengajaran, walaupun pendidikan sendiri mempunyai porsi dalam lingkup pendidikan. Selain itu, pendidikan yang terjadi belum dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana pendidikan itu sendiri berlangsung dengan berpusat pada guru. Ki Hajar Dewantara mempunyai gagasan yang luar biasa. Pengajaran menurut beliau merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut beliau, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan. Bagi contoh, misalkan biji jagung. Biji jagung jika ditanam, diharapkan akan tumbuh menjadi pohon jagung, yang kemudian akan berbuah jagung. Untuk bibit yang kurang baik, maka seorang petani akan mengusahakan bagaimana bibit itu akan menjadi tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah jagung yang berkualitas dengan proses tanah yang disuburkan, kemudian disirami dan lain sebagainya, sehingga biji jagung tersebut dapat menghasilkan buah jagung yang berkualitas. Pendidikan yang selama ini berpusat pada guru
Dengan adanya pemikiran KHD ini, maka pemikiran-pemikiran kita sebagai guru, di mana kegiatan lebih kepada berpusat guru, harus kita geser. Yang pertama, guru tidak hanya berlaku sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Ini berjalan seirama. Berikutnya, setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Selain itu, guru harus mampu menjadi seorang pelayan dari siswa itu sendiri. Kemudian, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini sebagai usaha untuk menuntun siswa dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal tersebut, guru hendaknya memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap anak, karena setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan dengan kodrat siswa, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Setiap anak dengan alam yang berbeda-beda, maka perlakuannya juga akan berbeda. Ditinjau dari zaman, siswa zaman dulu dengan siswa zaman sekarang tentunya berbeda. Pada zaman dulu mungkin guru masih menggunakan kaper tulis misalnya, maka pada zaman sekarang guru harus menyesuaikan dengan menggunakan IT atau teknologi yang sesuai pada zamannya. Selain itu, guru harus memberikan pelayanan yang prima kepada siswa. Dan diharapkan guru dapat menuntun siswa sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam paparan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.